Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi mengenai dinasti Umayyah. Saya Razin Faldam. Saya Egi Mardiansyah. Saya Nabila Septiana. Dan selamat menyaksikan. Sejarah Islam, sebuah kisah tentang konflik, kejayaan, ilmu pengetahuan, dan warisan besar yang membentuk dunia hingga hari ini. Inilah perjalanan dramatis lahir dan bangkitnya dinasti Umayyah. Setelah terbukanya kota Makkah pada tahun 630 Masehi, cahaya Islam menyebar ke seluruh jazirah. Namun setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dipenuhi dinamika politik, umat Islam memasuki masa gelap yang disebut fitnah pertama. Di balik konflik inilah sebuah kekuasaan besar sedang dipersiapkan untuk lahir. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, kegelisahan mulai muncul. Perang Jamal meletus. Disusul Perang Siffin, pertempuran yang mempertemukan dua tokoh besar, Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pertempuran sengit itu berakhir dengan arbitrase, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak dan melahirkan kelompok Khawarij. Ketika Khalifah Ali wafat terbunuh, umat Islam kembali terpecah. Hasan bin Ali, dengan kebesaran hatinya, lebih memilih berdamai demi menghentikan pertumpahan darah. Dari titik inilah, Muawiyah muncul sebagai khalifah pertama yang mendirikan dinasti Umayyah. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan baru, monarki turun-temurun, menggantikan sistem musyawarah yang digunakan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Umayyah, pusat pemerintahan pun berpindah dari Madinah ke Damaskus. Kota itu berubah menjadi pusat kekuatan politik, ekonomi, dan budaya Islam. Dari Damaskus, pasukan Islam bergerak tanpa henti. Wilayah Islam meluas dari Spanyol di barat hingga India di timur. Pada masa Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abi, dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaannya. Di masa ini, mata uang Islam pertama dicetak. Bahasa Arab diresmikan sebagai bahasa administrasi negara. Jalan-jalan dan sistem komunikasi diperkuat. Dan seorang jenderal bernama Tariq bin Ziyad berhasil membawa Islam memasuki Andalusia, membuka babak baru sejarah Eropa. Namun kejayaan tidak hanya terlihat dari kekuatan pedang. Masjid-masjid berubah menjadi pusat kajian ilmu. Ilmu Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, hingga tata bahasa Arab berkembang pesat. Tokoh seperti Abu Al-Aswad Ad-Du'ali meletakkan dasar ilmu Nahwu yang akan hingga kini. Gerakan penerjemahan dimulai, langkah awal menuju masa keemasan ilmu pengetahuan Islam di era berikutnya. Di antara para pemimpin Umayyah, muncul sosok dicintai umat. Umar bin Abdul Aziz. Ia dikenal adil, lembut, sederhana, dan mengembalikan nilai-nilai keislaman dalam pemerintahan. Meski masa pemerintahannya singkat, pengaruhnya meninggalkan jejak yang dalam di hati umat Islam. Namun seperti roda kehidupan, kekuasaan besar pun perlahan melemah. Wilayah yang terlalu luas semakin sulit dikendalikan. Konflik suksesi terjadi di dalam keluarga Umayyah sendiri. Perbedaan antara bangsa Arab dan non-Arab memicu ketegangan. Dan generasi khalifah berikutnya tak lagi sekuat pendahulunya. Puncaknya adalah Revolusi Abbasiyah tahun 750 M, yang menggulingkan dinasti Umayyah di timur. Namun kisah mereka belum selesai. Seorang pangeran muda bernama Abdurrahman Ad-Dahil melarikan diri dari kejaran pasukan Abbasiyah dan tiba di Andalusia. Di sanalah ia mendirikan dinasti Umayyah Andalusia, yang kemudian menjadi salah satu pusat peradaban paling maju di dunia. Masjid Cordoba yang megah, Istana Alhambra yang anggun, serta kemajuan luar biasa dalam kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat, semua menjadi warisan abadi kejayaan Umayyah yang tetap hidup hingga hari ini. Teman-teman, dinasti Umayyah adalah bukti bahwa sejarah Islam penuh dengan dinamika. Ada konflik, ada kejayaan, ada jatuh, bangkitan kembali. Dinasti ini telah meletakkan fondasi penting bagi penyebaran Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi dunia hingga kini. Lah penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang betapa luas dan kayanya sejarah peradaban Islam. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.